Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon izin dari kelompok 7 pada Ibu Nadia dan juga teman-teman sekalian untuk memaparkan hasil dari diskusi kami tentang modus pembelajaran yang kami pilih adalah Dick and Carey. Oke. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Hidayat Effendi dan rekan Saya Rosan Renanda. Saya Muhammad Ahmad Santoso. Saya yang orang. Oke, baik. Untuk mengawali pembahasan kami pada pemaparan materi ini, yaitu pertama adalah desain pembelajaran Dick and Carey. Oke. Nah, pertama-tama kita masuk ke dalam pengertian dari model pembelajaran Dick and Carey ini. Model pembelajaran Dick and Carey adalah sebuah pendekatan sistematik dalam merancang dan mengembangkan instruksi pendidikan. Nah, model ini dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey. Jadi, nama dari model pembelajaran Dick and Carey ini diambil dari dua pencetus yang dikembang atau penemu yang mengembangkan dari model pembelajaran ini, yaitu Walter Dick dan Lou Carey. Dan sering digunakan untuk merancang kurikulum serta materi pembelajaran yang efektif di sekolah dasar, menengah, pertama ataupun atas. Oke, next. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Sekarang ada langkah-langkah dalam penerapan model Dick and Carey. Nah, yang pertama itu, uh, ini tuh punya 9 langkah sistematis yang dirancang untuk membantu guru ataupun pendidik dalam pembelajaran efektif dan juga terstruktur. Pertama itu, yang pasti itu tetapkan tujuan pembelajaran atau instructional goals, yaitu apa yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Setelah itu dilakukan memecah bagian tujuan tersebut menjadi bagian-bagian kecil seperti analisis dan lain-lain untuk mendukung apa yang harus dikuasai siswa terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya adalah menganalisis karakteristik siswa dan juga konteks pembelajaran. Di sini kita sebagai pendidik tuh perlu memahami siapa peserta didiknya, terus bagaimana gaya belajar mereka, terus juga kondisi lingkungan tempat belajar. Nah, setelah analisis tersebut, kita sebagai guru atau pendidik tuh perlu menyusun performance objektif atau tujuan dari pembelajaran dalam bentuk perilaku yang bisa diamati dan juga diukur. Kemudian, guru merancang alat penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian dari tujuan. Terus juga dilanjutkan dengan menyusun instruksional strategi, yaitu strategi mengajar yang paling efektif untuk mencapai sebuah tujuan seperti diskusi, demonstrasi, ataupun proyek dalam kelompok. Terus juga langkah berikutnya adalah mengembangkan atau memilih bahan ajar dan juga media pembelajaran yang relevan dengan strategi dan kebutuhan siswa. Setelah komponen siap, dan dalam desain pembelajaran ini tuh, guru melakukan evaluasi formatif. Jadi evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk melihat efektivitas pembelajaran dan mencari bagian yang perlu diperbaiki. Nah, yang langkah terakhir dalam desain pembelajaran ini adalah uh, melakukan revisi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi tadi, agar proses belajar berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran Dick dan Carey. Nah, di sini yang pertama adanya pendekatan yang sistematis dan terstruktur, yang dimana setiap langkah dalam perancangan instruksi dilakukan dengan sangat rinci, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil pembelajaran. Pendekatan sistematis ini membantu perancang instruksi untuk memastikan bahwa pembelajaran disusun dengan urutan yang jelas dan terstruktur, sehingga lebih mudah dipahami dan diikuti oleh peserta didik, dan pembelajaran menjadi lebih terarah dan terencana. Yang kedua yaitu fokus pada tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Dengan tujuan yang jelas, instruksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga lebih relevan dan tepat sasaran, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami apa yang mereka capai. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan, yang dimana evaluasi dilakukan sepanjang proses dan bukan hanya di akhir. Hal ini memungkinkan adanya perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang berikutnya yaitu fleksibilitas. Perancang instruksi dapat menyesuaikan tahapan perancangan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Hal ini memungkinkan model ini dalam berbagai situasi dan untuk berbagai jenis pembelajaran. Keuntungannya bisa diterapkan pada berbagai jenis pembelajaran seperti kelas tatap muka, daring, atau pelatihan. Yang berikutnya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan fokus pada analisis kebutuhan dan tujuan yang jelas, model ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih terarah dan efisien, serta dapat lebih mudah diukur hasilnya. Boleh di next. Yang berikutnya yaitu berorientasi pada hasil. Model ini fokus pada pencapaian hasil yang jelas dan memastikan materi yang berdasarkan mendukung tujuan pembelajaran. Berikutnya, menyusun materi yang terstruktur. Dari analisis tujuan hingga evaluasi hasil belajar, setiap langkah harus diperhatikan dengan seksama. Hal ini memastikan bahwa setiap materi yang diajarkan saling mendukung. Yang kedelapan yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah pembelajaran. Dengan menganalisis kebutuhan dan masalah pembelajaran sejak awal, model ini memungkinkan perancang instruksi untuk merancang solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang terakhir yaitu umpan balik peserta didik.
Umpan balik yang diterima dari peserta didik selama proses pembelajaran memungkinkan pembelajaran lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Dari next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kekurangan fleksibilitas dalam penyelesaian materi pembelajaran. Dalam model pembelajaran yang terstruktur, seringkali terdapat langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya ruang bagi untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan spesifik siswa yang bersangkutan. Setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan, dan minat yang berbeda-beda masing-masing. Jika model pembelajaran terlalu kaku, guru mungkin akan kesulitan untuk mengadaptasi pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa tersebut, yang dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Ada juga dampak dalam kekurangan yang pertama itu, seperti ketidakfleksibilan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak terlibat atau tidak termotivasi dalam mata pelajaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Yang kedua adalah tantangan dalam mengintegrasikan semua komponen secara harmonis. Pembelajaran sebagai sistem melibatkan berbagai komponen, seperti tujuan pembelajaran, materi, metode, juga evaluasi. Mengintegrasikan sebuah komponen ini secara harmonis bisa menjadi tantangan, terutama jika ada ketidaksesuaian antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Misalnya, jika tujuan pembelajaran tidak selaras dengan metode yang digunakan, maka hasil yang diharapkan mungkin tidak bisa tercapai. Ada juga dampak dalam metode yang kedua ini. Ketidakharmonisan ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan siswa dan juga guru, serta mengurangi efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang ketiga adalah evaluasi formatif yang tidak konsisten. Evaluasi formatif adalah proses penilaian yang dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan membantu siswa memahami kemajuan mereka masing-masing. Jika evaluasi ini tidak dilakukan secara konsisten, maka guru mungkin tidak mendapat gambaran yang akurat tentang pemahaman siswa tersebut. Hal ini bisa menghambat kemampuan guru untuk melakukan proses penyesuaian yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dampaknya mungkin tanpa evaluasi yang konsisten, siswa mungkin tidak mendapat umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau meningkatkan pemahaman dari siswa atau siswi tersebut. Ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam pembelajaran dan mengurangi efektivitas keseluruhan dari kurikulum yang diterapkan. Boleh dilanjut? Sekarang akan saya serahkan pada teman saya. Oke, sekarang masuk ke dalam penerapan model desain pembelajaran Dick and Carey pada kurikulum Merdeka. Nah, jadi tuh di desain Dick and Carey pada kurikulum Merdeka ini, guru memulai proses pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang jelas berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi tujuan ini tuh bakal menjadi dasar dari seluruh langkah pembelajaran yang dirancang secara sistematis. Terus setelah itu, guru menganalisis karakter siswa dan kondisi lingkungan belajar, seperti latar belakang pengetahuan siswa, gaya belajar yang dominan, serta fasilitas yang tersedia di sekolah. Analisis ini tuh agar pembelajaran bisa dirancang sesuai kebutuhan dan juga potensi dari peserta didik. Lalu selanjutnya, guru tuh menyusun strategi pembelajaran dalam bentuk langkah-langkah yang terstruktur. Jadi materi disusun dari yang paling sederhana hingga kompleks agar siswa dapat memahaminya secara bertahap. Nah, penilaian itu nggak dirancang tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama prosesnya berlangsung. Ini tuh bisa dilakukan melalui tugas kecil, pertanyaan, ataupun diskusi kelompok. Hal ini tuh sejalan dengan prinsip asesmen formatif dalam kurikulum Merdeka. Terus juga penggunaan media pembelajaran dapat disesuaikan dengan minat dan juga kebutuhan siswa. Jadi guru tuh bisa membantu menggunakan berbagai alat bantu seperti video pembelajaran, gambar ilustratif, ataupun simulasi sederhana agar materi terasa lebih menyenangkan dan juga mudah dipahami. Nah, yang terakhir tuh guru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan juga hasil pembelajaran. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk merevisi bagian yang kurang efektif dan juga memperkuat strategi yang berhasil. Nah, jadi dengan cara ini, model Dick and Carey bisa mendorong pembelajaran yang fleksibel, terencana, dan sesuai dengan prinsip diferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Boleh next. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah contoh implementasi dari model belajar ini. Yang pertama, saya mengambil dari menentukan tujuan pembelajaran. Jadi, dalam implementasi contohnya ini, siswa dapat menjelaskan pengertian polusi dan dampak terhadap lingkungan. Nah, ini saya mengambil contoh implementasi dalam metode pembelajaran di sekolah dasar kelas 5 dalam pembelajaran IPA. Nah, yang kedua itu, siswa dapat mengidentifikasi cara-cara sederhana untuk menjaga lingkungan sekitar. Lalu ada juga siswa dapat membuat poster tentang daur dan presentasi di depan kelas. Jadi lewat model pembelajaran Dick and Carey ini, siswa itu dituntut untuk dapat menjelaskan dan juga bisa mengidentifikasikan dan juga bisa mempresentasikan hasil dari temuan-temuan informasi yang mereka dapatkan di lapangan. Oke, next.
Nah, selanjutnya adalah tahap evaluasi. Kita mengambil contoh implementasi dalam tahap evaluasi ini, yaitu adalah melakukan evaluasi formatif dengan kuis atau diskusi kelompok untuk penerimaan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, mengadakan penilaian sumatif berupa ujian akhir yang mencakup semua materi yang diajarkan. Dan yang ketiga, yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai pengalaman mereka dalam pembelajaran. Nah, jadi dalam model pendidikan kali ini, evaluasi ini memang dirancang untuk bisa mengulang materi dan juga menilai seberapa jauh pemahaman siswa selama proses pembelajaran ini berlangsung. Oke, next. Oke, jadi kesimpulan dari materi kami, yaitu yang dimana model pembelajaran Dick dan Kerry adalah cara belajar yang dirancang secara bertahap dan terencana. Hal ini membantu guru merancang pembelajaran dari awal sampai akhir, mulai dari penetapan tujuan sampai mengevaluasi hasil belajar siswa. Kelebihannya adalah pembelajaran jadi lebih terarah, tapi ada juga kekurangannya, yaitu bisa memakan waktu lebih lama. Dalam kurikulum Merdeka, model ini cocok digunakan karena mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Seperti contoh, guru bisa membuat rencana belajar yang berbeda sesuai dengan kemampuan setiap siswa di kelas. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 7 paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.